Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham di sektor telekomunikasi dan infrastruktur yang akan saya analisa hari ini. Yang pertama ISAT, kedua Excel, ketiga Telkom, keempat Trend, kelima Era, dan keenam Tower, dan ketujuh Tebik. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini kembali tertekan ya. Di regional Asia, indeks IHSG yang sendirian merah lainnya ditutup hijau hari ini. Kalau dilihat hari ini indeks terkoreksi 1,5%, cukup dalam ke harga 6071, breakdown dari 6100. Kalau dilihat transaksi hari ini ada di 10,09 triliun. Kalau dilihat dari transaksi asing hari ini net sell di 308 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IHSG hari ini melanjutkan penurunan ya, setelah hari kemarin gagal breakout 6200. Hari ini lanjut turun, volume ya lumayan. Ya besok IHSG sepertinya akan lanjut menguji 6000 sampai 6020-nya ini. Jadi ke sini arah IHSG besok, kalaupun bisa membuat shadow terus kembali rebound bisa seperti itu. Karena 6000 ini juga bisa dikatakan adalah harga atau level psikologisnya ya, yang terbentuk dari Desember 2020 ya. Sempat di Januari breakdown dan tutup di bawah, kemudian besoknya di bawah naik ya, tapi dia turun itu sampai bawah ya, menutup gap di 5735. Jadi kalau IHSG sampai potensi turunnya masih bisa di 1% lagi ya untuk IHSG. Apakah mampu mempertahankan 6000 atau IHSG melanjutkan turun sampai 5800, walaupun di daerah 5700 sampai 5800 itu tidak ada gap lagi ya. Yang ada gap hanya di 5370 ini. Ada gap ya, ini kecil. Di tanggal 10 November 2020 saat gap up IHSG rebound. Jadi seperti itu untuk IHSG. Hati-hati untuk strategi dengan market yang seperti ini ya, buy on weakness, buy dekat support ya, dan nggak usah tinggi-tinggi targetnya, yang penting profit 2-4% dalam hitungan jam ya. Take profit aja dulu, jadi diamankan aja profitnya ya, karena terlihat juga hari ini saham naik turun, tapi ada potensi beberapa saham tadi ngasih gain itu sekitar 1,5 sampai 2,5% ya. Contohnya aja Wika tadi ada juga ngasih, Asa juga tadi ngasih, kalau yang tahu Antam sempat ngasih. Kalau cari profit lebar dalam kondisi market seperti ini ya agak susah ya, kecuali trading di gorengan, cuman resikonya sama besarnya ya. Jadi seperti itu untuk IHSG. Wait and see aja dulu, dipantau. Kalau open market dilihat di watchlist saham yang sebelumnya, atau malam ini nih dipilih saham-saham yang bisa di watchlist untuk besok. Jadi jaga itu aja trading, nggak perlu lihat market atau lihat running trade ya. Kalau punya pilihan sahamnya, punya strategi masuknya, ya itu aja yang dipantau. Saya biasanya sekitar 3 sampai 5 saham sehari saya pantau, mana yang cocok saya beli, dan saya juga kasih ke member ya yang join di grup. Jadi seperti itu untuk IHSG. Indikator MACD masih mengarah ke bawah. Garis biru dan merah sudah di bawah 0 lagi, bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk. Jadi peluang IHSG sepertinya besok lanjut. Apakah bisa membuat shadow panjang, dan juga ini kalau dilihat agak kecil, ini pola dead cat bond. Dia turun ke daerah walaupun belum sampai support, terus dia mantul lagi, terus breakdown. Nah, bisa juga nanti IHSG ya minggu ini ya bergerak di range harga ini
supportnya 6.000, resistennya 6.200. Jadi ya lumayan lah kalau dari bawah ke atas ya bisa kenaikan 3% IHSG. Ya kalau IHSG naik sekitar 2-3%, peluang bagus juga untuk saham-saham ya, potensi naik tinggi ya, minimal di 4-8% bisa ada saham-saham big cap. Ya, seperti itu untuk IHSG. Semoga besok ada rebound lah. Kalaupun harus koreksi ya membuat shadow aja ke ekor ke bawah terus ditarik naik. Bisa tutup di atas 6.100 ya cukup lah untuk IHSG. Jadi saham-saham juga naik. Ya, seperti itu untuk IHSG. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada ISAT yang di hari ini ditutup terkoreksi 2,34% ke harga 6.250. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ISAT biasa aja ya, walaupun satu broker Credit Suisse net sell, tapi ditampung yang cukup besar juga oleh BB. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISAT juga mantul dari supportnya 6.155 yang saya tarik garis juga itu support double bottomnya ya. Ini double bottom, ini agak, nah ya ini double bottom nih. Kalau lebih rapat, nah jadi seperti itu ya. Apakah ISAT mampu mempertahankannya? Ya yang pastinya ISAT besok bisa melanjutkan penurunan ya, sampai menguji EMA 20-nya ini garis ungu di daerah 6.050. Jadi kalau ke situ dia harus turun sekitar 3%, dan kemungkinan juga membuat ekor ya coba aja spekulasi buy. Cut loss saja kalau breakdown dari EMA 20-nya ini bisa ya, disesuaikan aja lah strateginya bagaimana, apakah mau wait and see juga nggak masalah ya, atau mencari peluang untuk fast trade di 2-4% juga bisa. Tapi ini disclaimer on ya, belum tentu juga di set. Tapi kalau market makernya mau ya bisa aja dia membuat ekor terus ditarik naik lagi ke atas. Karena bisa dikatakan 6.150 sampai 6.155 itu support neckline double bottom ISAT. Kalau dilihat indikator MACD masih golden cross, masih di atas 0 walau terindikasi sudah menurun ya, dan juga ISAT ini terlihat ada bullish divergence ya, ini terlihat. Nah ya, jadi ya cukup menarik lah. Yang penting ISAT nggak breakdown dari 6.155. Boleh breakdown, tapi kalau bisa besoknya dia naik lagi. Kalau ternyata melanjutkan koreksi, harusnya bisa kembali ke 5.300. Jadi seperti itu untuk ISAT. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada Excel yang di hari ini ditutup di harga 2.050 terkoreksi 1,91%. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy, dan bahkan hari ini juga cukup signifikan nilainya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Excel di distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Excel juga kembali breakdown setelah gagal breakout 2120-nya. Jadi potensi arah Excel menguji 1990 sampai 1980 yang saya targetkan untuk menguji trendline support falling wedge-nya ini ya, di daerah 2000 sampai 1980. Kemungkinan baru akan ada pantulan, dan juga itu bisa dikatakan higher low-nya pertama saat membentuk higher low. Jadi seperti itu untuk Excel. Wait and see aja dulu, tunggu di daerah bawah aja kalau mau beli, karena harga sekarang juga harga tanggung. Jadi ya wait and see aja dulu bagaimana yang punya dari atas, karena Excel sudah bisa dipastikan downtrend, dan bisa dikatakan juga strong downtrend karena terus turun dan sudah membentuk dua higher low ya. Ini higher low pertamanya, ini higher low keduanya, ini higher low ketiganya, walau ada kecil sini tapi bisa dipakai ini. Jadi ini udah downtrend dan juga sudah membentuk lower low pertama, kedua. Ya bisa dikatakan downtrend. Untuk kunci Excel ini ya harus kembali titik aman pertama kembali ke 2130 sampai 2140 ini baru aman. Tapi lebih aman Excel ini kalau mampu breakout
dari 2250 breakout dan confirm ya. Kalau nggak confirm ya potensi masih ke bawah. Jadi untuk sekarang wait and see aja dulu, tunggu di mana bottomnya, di mana tunggu ada perlawanan Excel baru bisa spekulasi buy di situ. Ya dengan resiko kalau ternyata saat kita beli di daerah bawah ini, misalnya di 2000 atau di 1990, kalau ternyata dia breakdown dari 1920, cut loss saja. Ya, seperti itu untuk Excel. Indikator MACD kembali membuat dead cross, garis biru di bawah dan di area oversold. Bar chart di bawah nol juga makin dalam. Volume meningkat saat penurunan. Jadi ya harusnya Excel besok bisa lanjut turun. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada Telkom yang di hari ini ditutup di harga 3.380, terkoreksi 0,87%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Telkom didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Telkom hari ini sempat menguji EMA 60-nya, garis hitam ini, dan dia membuat candle rejection, terus naik, tetap ditutup di atas, tapi untuk besok potensinya masih bisa menguji, dan kalau trendline-nya ini juga di breakdown, arahnya bisa sampai 3.300. Jadi masih ada peluang kerugian sekitar 2%. Jadi kalau saya untuk Telkom mending saya wait and see aja dulu. Tunggu di daerah 3.320 atau 3.330 spekulasi buy, cut loss kalau turun dari 3.300. Sesimpel itu aja ya, walaupun saat melihat market kadang psikologi terganggu, padahal ya trading itu tunggu momentum, gak perlu juga harus tiap hari. Jangan beli di harga tanggung. Dengan kondisi market seperti ini, belilah di dekat-dekat support atau buy on support, atau kalau dia breakdown support tapi potensi market bisa berbalik arah, coba aja spekulasi buy, cut loss kalau ARB. Nah seperti itu aja strateginya kalau Bapak Ibu mau ya. Tapi kalau mau strategi lain juga bisa, cuman saya biasa menggunakan strategi yang saya bilang tadi. Ya, seperti itu aja untuk Telkom. Telkom juga masih sideways di range harga support 3.300, resisten 3.500. Dan sekarang Telkom mengarah ke 3.300 supportnya. Indikator MACD membentuk dead cross walaupun di atas 0, tapi bar chart di bawah 0 terbentuk. Volume hari ini ya walaupun nggak signifikan, tapi masih ada potensi untuk Telkom turun. Ya, seperti itu aja untuk Telkom. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada Friend yang di hari ini ditutup terkoreksi 2,5% ke harga 78. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Friend biasa aja ya, ya lumayan tipis akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Friend masih dipertahankan oleh supportnya 78 ya, karena itu kalau di breakdown atau tutup di bawahnya, apalagi di bawah 77, ada potensi Friend mengarah ke 70 sampai 71, dan juga ya bisa dikatakan 78 ini adalah neckline rounding bottom. Ini neckline-nya, bisa juga ini cup and handle, ini cupnya, tapi dia ini coba menaik ya, memang market nggak mendukung. Dia beberapa kali ini coba naik tapi terus dibawa atau ditekan seller untuk tetap turun. Ini terlihat dari candle-candle yang dibuat. Jadi seperti itu untuk trend. Bagaimana untuk besok? Ya yang punya hold aja, dan kalau dia tutup di bawah 77, misal di 76, cut loss saja dulu, tunggu di 71 baru buyback. Kalau yang nggak mau cut loss, tetap mau hold sampai mengarah ke 71 juga boleh. Yang mau nambah di 71 juga boleh, yang nggak mau nambah juga nggak apa-apa. Yang penting harus siap dengan resiko masing-masing ya. Yang nggak cut loss ada resikonya, ada keuntungannya. Yang cut loss juga ada kerugian, ada keuntungan. Jadi yang mana cocok lah.
Karena trading ini kan menyesuaikan dengan profil resiko. Strategi yang kita pakai itu biasanya menyesuaikan dengan resiko yang biasa kita sanggup hadapi. Seperti itu untuk trend, semoga minggu ini bisa kembali ke atas 80, minimal bisa menguji lagi EMA 200-nya yang saat ini harganya ada di 84. Indikator EMA CD masih membentuk dead cross, garis biru masih ke bawah, bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk. Jadi ya masih ada peluang untuk trend besok menguji lagi 78, dan yang penting semoga nggak tutup di bawah 77 aja. Itu cukup aman walaupun dia di 78. Ya kalau market rebound, potensi trend juga rebound. Resisten terdekatnya di 84, resisten keduanya ya ke 87. Jadi seperti itu untuk trend. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada ERA yang di hari ini ditutup hampir ARB, terkoreksi 6,11% ke harga 2.610. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ERA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ERA ya seperti analisa saya sebelumnya, kalau ERA gagal bertahan di atas 2.800 atau nggak mampu breakout, dia akan kembali ke bawah ke 2.550, dan sekarang sudah mendekati ya sekitaran 2% lagi sudah di dekat support. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau saya mending wait and see dulu. Kenapa wait and see? Karena indikator MACD juga kembali membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga terbentuk makin dalam, dan volume ERA meningkat sesuai dengan body candle merahnya. Jadi peluang sepertinya ERA masih bisa lanjut. Apakah dia akan membuat ekor? Kita belum tahu. Ya kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy ya coba aja buy on weakness besok ya. Misalnya ERA turun sekitar 1-2% ya buy. Boleh seperti itu ya, disesuaikan lah yang mana cocok. Karena di saham untuk mendapatkan profit itu nggak ada ilmu yang pasti. Berbagai macam ilmu bisa dipakai, strategi ya untuk menghasilkan profit. Jadi walaupun sama yang dilihat chartnya ini bisa aja beda titik cut loss, beda harga jual, beda harga profit, dan beda juga harga masuknya. Jadi ya caranya ya terus belajar, kedepannya juga pasti bisa. Jadi seperti itu untuk ERA ya. ERA juga masih sideways di range harga supportnya 2.550, resistennya 2.800 sampai 2.880. Sekarang ERA mengarah ke support, tapi mending wait and see aja dulu karena banyak indikator yang memberikan sinyal kurang bagus untuk ERA. Ya besok beda cerita kalau ternyata dia berbalik arah. Teman, untuk besok ada potensi ke arah supportnya, menguji supportnya di 2.550. Bagaimana yang punya dari atas yang belum take profit? Misalnya ada yang beli di tanggal 24 Maret minggu lalu sudah di 2.800, nggak juga di TP karena berharap ke 2.800, ya hold aja ya, dan siap-siap nih resikonya kalau ternyata ERA breakdown 2.550 ya ada potensi untuk cut loss. Ya seperti itu untuk ERA. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Tower yang di hari ini ditutup di harga 1.100 sama harga penutupan pada hari kemarin. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy yang cukup signifikan untuk Tower. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tower diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tower walaupun market babak belur ya, hampir 3 hari, minggu kemarin babak belur, Tower masih mampu mempertahankan supportnya atau bergerak di atas support. Ya, supportnya ada di 1070 sampai 1080, dan hari ini Tower juga tutup masih di 1100 sama harga penutupannya ini, bahkan sudah 1, 2, 3, 4, 5 hari
Tower tutup di 1100 satu hari aja, di tanggal 26 dia tutup di 1105. Jadi ya saya bilang ini tower ini mau naik, tapi karena market nggak mendukung ya tower ditahan dulu ya. Kelihatan dari candle-candle seperti ini ya tinggal nunggu momentum. Kalau ISG rebound 1-2 hari ke depan, tower juga akan rebound terdekat menguji 1170-nya ini, ke situ sekitar 7% lah ya. Wah, cukup besar juga ya. Mungkin 1-2 hari baru bisa ya, mungkin 1 hari naik 3% dulu, besoknya baru bisa seperti itu, bisa juga enggak ya. Namanya kita trader, kita harus punya skenario bagaimana cara menghandle saham yang lagi dipegang ya, bagaimana strategi take profit, apakah harus di hold atau harus dijual setengah. Jadi ya strategi masing-masing lah ya, karena profit juga yang merasakannya Bapak Ibu sendiri dan cut loss juga Bapak Ibu sendiri. Jadi seperti itu untuk tower. Yang punya dari atas belum cut loss juga tetap hold aja menurut saya. Kemungkinan ya kalau naik lebih tinggi belum ya, tapi kenaikan terbatas bisa untuk tower ya. Mungkin masih bergerak 1 minggu ini sampai 1 minggu ke depan atau minggu depan di range harga supportnya 1070, resistannya 1170. Jadi akan tektokan di sini di area 100 poin ya. Seperti itu aja untuk tower. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada Tebik yang di hari ini ditutup di harga 2040, terkoreksi 0,97%. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Tebik memang lagi diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tebik membuat candle doji setelah menyentuh supportnya 1995 dan volume meningkat hari ini saat koreksi volume kecil. Jadi ada peluang Tebik ini bisa rebound menguji terdekatnya EMA 20 di 2090. Kalau itu mampu breakout ya ke arah 2200 sampai 2250. Jadi peluang juga masih bagus untuk Tebik. Kalau yang mau buy ya buy aja, cut loss kalau turun dari 1950 bisa. Tapi ini disclaimer on ya, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Dan juga kemungkinan Tebik masih bisa sideway. Range sideway-nya supportnya 1990, resistennya di 2200. Jadi ya ada sekitar 200 poin untuk pergerakan Tebik. Ya cukup bagus lah kalau beli di dekat support, jualnya dekat resisten ya lumayan. 6-8% ada bisa dapat profit. Indikator MACD masih di area overshot, garis biru masih melandai tapi mulai menyempit, bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Jadi ya semoga minggu ini Tebik bisa rebound dan bisa kembali ke atas 2200. Ya, seperti itu aja untuk Tebik. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Berneo Trader ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang baru mau belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Berneo Trader. Nanti saya akan pilihkan saham-saham yang berpotensi di saat jam market ataupun pas pagi hari. Juga malamnya akan diulas kembali stock pick yang dibagikan pagi hari untuk tahu kemana arah kedepannya dan skenario-nya seperti apa. Ya, seperti itu aja. Bisa DM Instagram Berneo Trader, R-nya 2 di belakang, akan diinfokan di sana. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam cuan.